Penyebab kamu belum sukses, jangan-jangan disebabkan kamu belum bergerak. Penyebab kamu belum bergerak, jangan-jangan karena kamu kurang yakin. Penyebab kamu gak yakin, jangan-jangan karena kamu tidak memiliki sebuah alasan yang kuat. Halo teman-teman, kali ini aku mau ngomongin tentang kekuatan sebuah alasan. Yoi, saya cerita dulu teman-teman. Saya mempunyai seorang teman, dan teman saya sekarang memiliki bisnis yang sukses. Dan dia jujur kepada saya, dia bisa menjadi seperti saat ini karena sebuah kisah percintaan. Dia bisa sukses seperti saat ini karena dia pernah sakit hati. Singkat cerita, dulu karena penghasilan usahanya kecil pada waktu itu, akhirnya teman saya ditinggal pacarnya. Dan pacarnya tersebut memilih pasangan lain yang bekerja di sebuah BUMN. Dari situ dia menjadi terluka hatinya dan marah, serta bersumpah bahwa dia berjanji dia akan menjadi lebih sukses dan kaya dibanding orang yang bekerja di BUMN tersebut. Seiring waktu berjalan, dengan gigihnya akhirnya teman saya itu bisa mewujudkan impian itu. Kebanyakan orang di lingkungan saya pasti setuju kalau teman saya ini telah berhasil dan sukses dibanding dengan pria yang bekerja di BUMN tersebut. Kesimpulan dari cerita teman saya adalah dia bisa sukses mencapai apa yang dia inginkan saat ini karena sebuah alasan yang kuat. Dia ingin membuktikan akan melampaui penghasilan pacar mantannya. Itulah sebuah kekuatan alasan. Saya juga mempunyai pengalaman pribadi. Sewaktu kecil saya pernah dikejar seekor anjing ganas, dan tiba-tiba saya terpojok di sebuah jalan buntu dan ada pagar yang tinggi. Tiba-tiba saya bisa melompat pagar yang tinggi itu dan terus berlari melewati sawah yang baru ditanam. Setelah lolos saya dikejar anjing, tiba-tiba saya dimarahin oleh pemilik sawah karena menginjak-injak padi yang baru ditanam. Beberapa waktu kemudian saya melewati tempat itu lagi. Mungkin selang sebulan atau 2 bulan saya lewat itu lagi, dan saya terheran-heran, mengapa aku bisa melewati pagar setinggi ini ya? Mungkin kalau tidak dikejar anjing itu, gak mungkin aku bisa ngelewatin pagar itu. Dan sebenarnya saya adalah tipe orang yang gak enakan dan gak tegaan orangnya. Namun pada waktu itu saya dengan terpaksa mungkin ya menginjak-injak tanaman petani tersebut, padahal baru ditanam. Itulah kekuatan sebuah alasan. Saya bisa melakukan itu, melakukan sesuatu di atas kemampuan atau kebiasaan saya. Loncat pagar yang tinggi dan di atas kebiasaan saya yang notabene saya seorang yang gak enakan. Nah, di kehidupan kita selama ini, rencana-rencana kita, tujuan-tujuan kita, ada yang belum bisa tercapai dikarenakan mungkin karena kita belum memiliki alasan yang kuat. Kita belum menjadi sukses pun pasti karena kita belum memiliki alasan yang kuat. Oke, mungkin kamu udah kerja sungguh-sungguh tapi kok belum berhasil. Coba tanyakan lagi perihal alasanmu. Apakah sudah 100%? Jika sudah menemukan alasan yang kuat dan bekerja sungguh-sungguh, pasti hasilnya lebih baik dari itu. Jadi, agar kita berhasil melakukan sesuatu, sebisa mungkin temukanlah alasan yang kuat. Bahkan dengan alasan yang kuat, kita bisa mengikis kelemahan-kelemahan kita. Misalnya dalam kasus saya dikejar anjing tadi. Jadi kesimpulannya adalah, sebelum kita membuat rencana atau ketika kita mau menggapai sebuah tujuan kita, coba jawab pertanyaan ini. Apa yang ingin kamu capai? Dan apa alasannya? Apa alasan kamu ingin mencapai itu? Misalnya seperti kisah teman saya tadi, keberhasilan yang ingin dia capai adalah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Alasannya untuk membuktikan kepada mantannya tersebut bahwa dia lebih sukses. Usahakan teman-teman membuat sebuah alasan yang kuat. Semakin kuat, semakin bagus teman-teman. Alasan yang kuat itu adalah sebuah alasan yang membuatmu segera bergerak, bukan buru-buru bergerak. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman setelah teman-teman membuat sebuah tujuan.
Pokoknya harus dijawab dulu pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat.